Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mempersiapkan khotbah untuk kita di dalam renungan firman Tuhan di hari Minggu ini. Mari saya ajak saudara untuk buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Saya akan baca demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki oleh dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan yang baru kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik yang akan saya bagi hari ini adalah bergembira dalam duka cita. Nah, orang-orang yang lahir di dalam Kristus, ya, itu akan mengalami yang namanya pencobaan, yang akan mengalami yang namanya duka cita. Maksudnya apa? Maksudnya begini, hal-hal yang dulu kita anggap adalah hal-hal yang baik, atau yang menarik, atau yang senang kita lakukan, setelah kita menjadi milik Kristus, itu bukan lagi hal-hal yang boleh kita lakukan. Sehingga beberapa kali daging kita ini akan merasa sakit, akan merasa kecewa, atau merasa tidak puas gitu ya. Dan yang berikutnya lagi, pada waktu kita melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, seakan-akan dunia menolak juga. Pekerjaan kita menolak, karir kita menolak. Tidak cocok dengan apa yang ada dari ajaran Kristus itu sendiri. Sehingga sangat lumrah sebagai anak Tuhan, kita hidup di dalam duka cita. Dan saya perlu juga kita merenungkan, justru kalau kita hidup tidak di dalam duka cita, di dalam Kristus, berarti ada juga yang salah di dalam kehidupan kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa berarti banyak hal-hal dunia yang masih membuat kita sukacita dan akhirnya kita kehilangan kasih karunia Tuhan dan akhirnya kita merasa sama saja seperti orang-orang yang bukan pengikut Kristus. Jadi artinya ada yang salah, ada yang kurang tepat justru kalau kehidupan kita serta-merta selalu bahagia. Kemungkinan beban nggak ada di dalam hidup kita. Beban melihat orang yang harusnya kita tolong misalnya, itu tidak ada. Hati yang merasa sakit oleh karena ketidakadilan itu tidak ada. Ya, hal-hal sesuatu berbuat dosa menjadi suatu hal yang tidak menyakitkan. Hal-hal seperti itu kan seharusnya terjadi bagi orang
Kristen gitu ya, merasa bersalah juga, atau dia merasa ada kekurangan, atau dia merasa tetap hidup di dalam Tuhan, tetapi harus berseberangan dengan orang lain ya. Itu hal-hal yang membuat orang Kristen itu berduka. Nah, tetapi firman hari ini menyatakan bergembiralah di dalam duka cita. Kenapa? Di sini saya catatkan yang pertama adalah bahwa seperti dalam firman Tuhan tadi, kita punya harapan. Ya. Kalau kita baca tadi di dalam ayat 3 dikatakan demikian. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dari suatu yang sia-sia menjadi suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Tuhan katakan dalam firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 juga bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan duka cita tetapi rancangan damai sejahtera yang akan membawa kita hidup di dalam pengharapan. Nah, boleh saja kita hidup dalam pencobaan, tetapi kita tahu ending dari hidup kita itu penuh dengan pengharapan, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi, kita masih memiliki kehidupan yang kekal suatu hari nanti. Itu pengharapan kita. Sehingga walaupun kita dalam pencobaan, kita masih bisa bersuka cita. Suatu saya dulu masih sering naik gunung. Ya. Naik gunung itu berat. Ya. Capek, terjal, bahkan ada hujan. Tapi kenapa banyak orang pencinta alam suka naik gunung? Karena ada suatu harapan yang mereka lihat. Padahal cuma 1 jam saja mereka di atas puncak gunung memandang indahnya dunia ini, dengan meminum kopi yang panas gitu ya, hanya sekedar itu saja, dengan harapan itu saja, pencinta alam itu mau berjam-jam bahkan berhari-hari naik ke sebuah puncak gunung. Sama, orang Kristen yang tahu ada harapan di belakang daripada kehidupannya hari ini, dia akan bergembira walaupun hidup di tengah pencobaan. Karena ada harapan tadi. Yang kedua, kita boleh bergembira di tengah-tengah pencobaan adalah karena kita tahu bahwa kita dipelihara oleh kekuatan Allah selama masa penantian ini. Nabi Elia pernah begitu gusar hidupnya, seperti mau mati, tetapi waktu dia mendapatkan hal yang buruk itu, Tuhan bekerja bagi Elia sehingga dia bisa makan, sehingga dia bisa meneruskan hidupnya. Daniel pernah harus menghadapi gua dengan banyaknya singa-singa, tetapi Daniel juga tidak lagi harus mendapatkan kematian pada waktu itu, dan bahkan dia selamat waktu itu. Padahal di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah hal yang buruk yang akan menimpanya. Kenapa? Karena seperti firman Tuhan dikatakan bahwa kita boleh bergembira karena kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Di ayat 5 dikatakan, yaitu kamu, yaitu kita, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Amin. Yang membuat kita dapat kuat adalah Allah. Tapi karena kita juga memiliki iman. Apa iman kita? Roma 8:28 katakan, Tuhan bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil di dalam Kristus. Filipi 4 ayat 7 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi Allah yang memelihara, Allah yang menyertai, Allah yang mencukupkan, Allah yang memastikan masa depan kita. Jadi bukan sekedar kita bisa menghadapi pencobaan, tetapi Allah bekerja memelihara dengan kekuatannya untuk membawa saudara dan saya sampai kepada tujuan hidup yang sebenarnya. Sehingga kita boleh tetap bergembira di dalam duka cita. Dan kita juga boleh bergembira di dalam duka cita oleh karena pencobaan itu sebenarnya hanya untuk membuktikan kemurnian iman kita. Ayat yang menyatakan seperti itu tadi ada dituliskan di dalam ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kita boleh bergembira di dalam duka cita,
Karena kita tahu kita punya hidup dalam pengharapan. Karena kita tahu bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Dan karena kita tahu bahwa, seperti ayat 7 katakan bahwa Tuhan mau melihat kemurnian kita di dalam mengasihi Dia, di dalam kepercayaan kita. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, apa dikatakan di sana? 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Tuhan tidak memberikan lebih berat dari yang pada bisa kita tangguh. Kalaupun ada yang lebih berat, Tuhan akan membantu kita menghadapinya, memberikan jalan keluar. Jadi pencobaan itu menjadi hal-hal yang biasa sebagai orang Kristen. Sehingga firman ini mengatakan bahwa marilah kita tetap bergembira, tetap ada sukacita di tengah-tengah pencobaan. Apa yang bisa kita renungkan hari ini? Saya catat di sini bahwa kerajaan Allah itu yang kita dapatkan itu gratis. Namun mahal. Mahalnya itu dibayar dengan bagaimana kita hidup di tengah-tengah gua singa, bagaimana kita hidup di tengah-tengah pencobaan-pencobaan yang ada di dalam penjara-penjara yang dibikin oleh dunia. Karena dia mahal, walaupun dia Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Yang diminta kita pada hari ini, mari kita setia, tetap di dalam Tuhan. Oh, aku nggak dalam Tuhan nggak ada pencobaan. Aku dalam Tuhan kok ada pencobaan. Kita sudah belajar. Ada harapan yang akan diberikan kepada kita. Ada kehidupan yang akan diberikan kepada kita kelak. Renungan yang berikutnya lagi, saya catat di sini. Dalam duka, tetap ingat. Dalam duka, artinya dalam masalah-masalah, mari kita tetap mengingat bahwa Allah sudah mempersiapkan hadiah, yaitu kehidupan di dalam kekekalan. Maka, mari kita tetap berjuang. Mari kita tetap semangat. Ada hadiahnya kok. Semangat itu penting. Kita boleh menghadapi pencobaan. Tapi kita tahu ada yang mau kita dapatkan. Inilah iman. Sekiranya ada seorang harus bekerja begitu berat, bahkan kadang-kadang sampai letih. Kenapa? Karena mereka mau bekerja itu. Karena tahu di awal bulan nanti atau di akhir bulan nanti mereka gajian. Mereka ada pengharapan. Ada orang kerja itu sampai hujan pun dia pergi. Basah-basahan pun dia terjang untuk bisa sampai di kantor. Kenapa? Karena tahu begitu jam kantor dia ikuti, lemburnya dia ikuti, bonusnya dia dapat. Ada pengharapan. Bagaimana orang Kristen di tengah-tengah pencobaan boleh tetap bersemangat. Ada harapan. Ada tujuan yang akan kita capai. Kita sedang naik gunungnya Tuhan. Keadaannya terjal, ada cuaca buruk, ada cuaca yang gak baik. Tapi yakinlah bahwa setiap kesakitan kita akan dibalaskan dengan sukacita yang berlimpah dari Tuhan. Demikian firman Tuhan hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita. Saya dari Gorontalo berdoa untuk kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.